Saya akan mengemukakan satu perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Chot Pideng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November tahun 1942. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Pideng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Jalannya perlawanan di Lok Seumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Pring. Gerakan Abdul Jalil di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Piliang. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November tahun 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena rakyat diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan rakyat untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Piliang. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat mengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Perlawanan. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Pulau Belang Arah. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan meletus pada bulan Februari tahun 1944. Latar belakang. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romusa dengan paksa di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Khusus, perlawanan ini terkait dengan tindakan bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan seikrei, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal tersebut sangat terlarang karena dianggap sebagai menyekutukan Tuhan atau syirik. Akhir perlawanan. Berakhirnya perlawanan ini ketika Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya, Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1944, mereka dihukum mati, sementara Kiai Emar disiksa oleh Jepang dan akhirnya meninggal. 3. Perlawanan di Indramayu. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Loh Bener serta Sindan di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Latar belakang. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasilnya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air,
fakta di Blitar terjadi pada 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Shodancho Supriyadi. Ia adalah seorang Shodancho, komandan peleton atau petah. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail Muradi Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut. Demikianlah hasil video yang dapat saya kemukakan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Adapun sumber atau pengambilan video saya menggabungkan dari YouTube dan Google yang bersumber berikut ini. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka, jaya negeriku, jaya Indonesiaku, merdeka. Indonesiaku jaya.